pasca saya mengalami musibah ditembak ini, saya nggak takut. 1 tahun saya proses penyembuhan operasi ini. Setelah itu demo-demo saya lakukan lagi di Bangkalan, kasus kambing etawa, menyikapi yang macam-macam lah, tetap saya lakukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi di sini dengan kita di podcast ngopi-ngopi. Kali ini saya sangat bahagia sekali, saya sangat bersyukur bahwa ada seorang tokoh yang sangat berpengaruh ya di Bangkalan, bahkan sekarang menjadi politisi di Jawa Timur, yang berkenan untuk berdiskusi dengan kita atau kita ajak untuk bercerita nantinya, yaitu Cak Matur ya Cak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan kali ini bercerita lebih pada bagaimana menjadi Cak Matur begitu teman-teman, karena memang saya pribadi mulai dari kuliah mengenal beliau, sebelum ketemu dengan beliau itu dari keberaniannya begitu ya, dari advokasi yang beliau lakukan hingga akhirnya beliau saat ini menjadi dewan atau tokoh yang luar biasa di Bangkalan ini. Kita akan ulas, kita akan ulik bersama dengan beliau, dan kebetulan beliau tadi sempat kita ngobrol itu tidak apa-apa gitu Cak. Tidak bersalah, tidak ada masalah. Oke, mungkin awal-awal saya ucapkan, saya izin dulu Cak untuk diskusi dengan sampean sebentar. Sampean gitu Cak, terima kasih atas waktunya. Cak Matur, boleh enggak kalau misalkan kita nih sampean bisa bercerita kepada teman-teman awal sampean melakukan apa ya, aktivitas sampean ini dengan sadar, yaitu peranan terhadap masyarakat itu dimulai dari kapan itu Cak? Panjang ya prosesnya tentunya, karena apa, kalau bisa dirunut dari pengalaman di organisasi begitu. Saya adalah alumni pesantren. Saya santri di Bangkalan ini sejak tahun 90. Jadi saya lulus SMP dari Kalimantan Barat karena saya memang lahir di Sambas. Tahun 90, kemudian saya melanjutkan ke pesantren Salaf di Madura ini, di salah satu kecamatan di Kecamatan Mudung. Mondok saya di pesantren selama 6 tahun. Ya. Karena saya masuk di Pondok Salaf di tahun 93, saya izin lah ke kiai yang di pesantren di Modung ini, di pesantren An-Nawawiyah dulu, sekarang sudah berubah menjadi pesantren Darussalah An-Nawawiyah. Pengasuhnya dulu Kiai Haji Bahar Nawawi, sekarang dilanjutkan oleh adik sepupunya Kiai Haji Soleh Sinwani itu. Nah di 93 saya izin untuk sekolah melanjutkan aliyah di pesantren Miftahul Ulum Penyepen. Pamekasan. Kiai Haji Mudassir ya. Benar. Sampai sekarang beliau masih ada meskipun sudah sepuh. Nah lulus aliyah ini baru saya memutuskan untuk kuliah di IAIN Sunan Ampel. Nah karena mungkin kita ini warga NU, maka saya di pesantren mahasiswa An-Nur. Asuhannya Kiai Ghazali Said. Mahasiswa An-Nur. Iya. Di sana ya otomatis karena di An-Nur ini adalah tempatnya teman-teman mayoritas NU, meskipun di sana ini campuran kita di Wonocolo itu, ya kenalnya organisasi kemahasiswaan saya kenalnya di PMII. Alhamdulillah. Kebetulan keponakan kiai yang di Pakong ini, di Modung dulu ini juga aktif di PMII, meskipun bukan menjadi aktivis gitu, cuman aktif di PMII Usuluddin, dan beliau yang bawa saya, mengenalkan saya dengan PMII, Lora Mahrus namanya. Nah di PMII Tarbiyah, kalau dulu rayon ya, sekarang nggak tahu berubah jadi apa karena ada cabang Surabaya Selatan ya, cabang Wonocolo itu. Surabaya asli. Nah di situ saya kemudian ditempa lah
dengan kemampuan yang sangat terbatas sekali. Saya lulusan pesantren, tentunya beraktivitas tidak sama dengan teman-teman yang ada di luar yang lulusan SMA maupun aliyah yang negeri tentunya. Nah, di PMI ini saya belajar sampai ke pengurusan di komisariat. Dulu ketua komisariatnya itu Cak Sunan, kemudian diganti oleh sahabat saya di pesantren itu namanya Ali Mustafa. Sekarang jadi petinggi di di IWINSA kalau nggak salah. Rata-rata angkatan saya teman-teman banyak menjadi pejabat kampus, bahkan sahabat saya Muslim itu menjadi ketua Kemenak di Kabupaten Lumajang, sahabat saya Muslim, benar. Torik sekarang jadi bupati di Lumajang. Subhanallah. Satu angkatan sama sampean, Cak? Satu angkatan kami. Nah, kalau urusan pergerakan, ya saya di PMI bukan aktivis tulen yang sama dengan kawan-kawan. Tapi kalau ada demo kita ikut turun. Saya sangat membagi waktu antara mana ini kuliah, mana ini berorganisasi. Jadi tidak kayak yang lain lah, lebih dominan organisasinya. Nah, tepatnya saya lulus di 2001. Kemudian 1 minggu setelah wisuda saya ikut anggota DPR RI almarhum Fuad Amin. Saya 2 tahun lebih menemani beliau. Kalau istilah sekarang ini kalau bukan sespri ya staf ahli lah namanya itu. Cuman waktu itu kita tidak dibayar negara, masih dibayar oleh pribadi anggota DPR. Baru setelah saya keluar, sekretariat dewan itu sudah mulai menganggarkan sehingga TA itu sudah digaji oleh negara. Nah, setelah Pak Fuad ini nyalon bupati dan jadi sempat polemik masalah pelantikan karena ijazahnya dipersoalkan oleh orang. Saya di situ mulai aktif di Bangkalan sejak beliau setelah dilantik. Saya telepon langsung mengucapkan selamat, kemudian diminta untuk mendampingi beliau di pendopo. Ya istilahnya jadi tukang konsep sambutan beliau, pidato beliau ketika menjabat bupati itu. Cuman jiwa aktivis saya semakin liar dan saya nggak cocok kayaknya duduk manis di kursi kemudian ngelayanin gitu. Berontak saya. Akhirnya di tahun 2004 kalau nggak salah saya memutuskan untuk keluar dari pendopo. Kemudian saya memilih untuk bergabung dengan teman-teman LSM yang lain. Ada Aliman dulu dengan Leksdamnya yang dimotori oleh sahabat saya Saiful Bahar dan kawan-kawan. Saya ikut pertama advokasi kami waktu itu di nasib pengungsi Sambas dan Sampit di Kabupaten Bangkalan. Jadi tragedi kemanusiaan kerusuhan etnis tahun 99 itu yang terjadi di Sambas kemudian merambat ke Sampit Kalimantan Tengah. Itu 21.000 warga Madura, Bangkalan terutama yang kemudian mengungsi ke Kabupaten Bangkalan dan ditempatkan di mana-mana lah. Ada yang berasimilasi mereka ke desa asalnya, ada yang dibuatkan tempat kayak di Desa Kelbung Kecamatan 10 itu, mereka dibuatkan tempat pengungsian di sana dan sampai sekarang. Nah, itu titik balik saya benar-benar menghibahkan diri ini untuk membantu memperjuangkan nasib sesama saudara kita pengungsi Sambas itu. Dan sejak itu pula, sejak 2005, 2006 kita sudah mulai mengkritisi kebijakan almarhum Fuad Amin itu karena kita nilai ini pemimpin dari background keluarga kiai gitu ya, tapi kemudian kebijakannya banyak yang tidak populis. Di situ kita mulai berani mengkritisi
Dan gongnya itu sejak tahun 2009 kita sudah mulai berani turun jalan. Di periode keduanya almarhum itu kita sudah mulai berani teriak, demo, dan banyaklah kejadian atau musibah yang dialami oleh kawan-kawan. Ada yang dibacok gitu ya, saudara Fahri, ada Mahmudi Ibnu Khotib, ada Musleh, ada Muzaki, dan itu memanas eskalasinya ketika kami memilih politik yang berbeda dengan pendopo istilahnya gitu ya. Kami ada di barisannya Rai Imam waktu itu, dan kejadian itu terjadi berulang-ulang, dan yang anehnya penegak hukum kita ini tidak satu pun bisa berhasil mengungkap gitu ya, termasuk kejadian penembakan yang saya alami 17 tahun silam di tahun 2015 ya, awal tahun. Itu pasca Rafuat itu ketangkep di bulan Desember kalau tidak salah, awal Desember 2014. Kemudian saya mengalami musibah itu di tahun 2015 awal. Nah, apa dari perjalanan hidup saya selama menjadi aktivis itu yang bisa mungkin diambil pelajaran oleh anak-anak muda, generasi muda kita, adik-adik kita. Pertama, saya bergerak selama ini di dunia pergerakan aktivis itu memang berangkat dari sebuah kesadaran. Berangkat dari sebuah kesadaran dari ilmu-ilmu yang saya peroleh di pesantren dan ilmu yang saya peroleh di kampus, bahwa kita tidak boleh diam ya, apalagi dengan NDP-nya itu PMII, kita tidak boleh diam melihat masyarakat tertindas. Ya, hak-haknya dipasung, kemudian demokratisasi yang di Bangkalan ini dulu berjalan semu, meskipun pemilihan bupati pernah secara langsung beberapa kali, tapi ini kan ada sesuatu yang tidak beres karena demokratisasi kita ini kan diarahkan, bukan berangkat dari kesadaran, bukan berangkat dari partisipasi gitu ya. Nah, karena saya memang memulai itu dari hati saya ya, berangkat dari kesadaran, dan saya tidak pernah berpikir saya dapat apa di situ. Bagi saya bergerak, kemudian tentunya apa yang saya perjuangkan untuk masyarakat ini ada yang berhasil, ada yang tidak, ya disitulah dinamisasinya. Dan di situ saya belajar seni-seni bagaimana melakukan advokasi dan melakukan lobby-lobby dan seterusnya ya. Ya, pahit manis getirnya perjuangan di situ. Harus berangkat dari kemurnian niat memang. Jadi dilakukan sepenuh hati dan tidak memikirkan saya mendapatkan apa, gitu. Tekadnya sudah sangat ini. Iya. Tapi kalau saya lebih penasaran lagi dari sampean di awal, kan sampean tahun 91 lulus, terus sampean langsung diini oleh pendopo, artinya sampean dikenal karena memang mahasiswa zaman dulu itu memang kualitasnya, tempaannya udah lebih bagus begitu ya. Berarti sampean selama kuliah itu juga sudah menjadi orang yang punya kualitas tertentu, ya? Punya kecenderungan sebagai figur tertentu sampai lulus langsung dilirik begitu. Saya nggak tahu ya dinilai dari segi yang mana, tapi yang jelas saya melakukan sesuatu itu serius, saya tekuni betul, dan saya orangnya perfeksionis. Artinya apa yang saya mulain harus saya selesaikan gitu dengan sempurna dalam tanda kutip, sejauh bahwa itu keterbatasan saya untuk melakukan itu dengan sepenuh hati, dan hasilnya saya ingin yang terbaik memang gitu loh. Begitu. Jadi kalau menonjol di akademik juga enggak, ya IPK saya masih 3, berapa dulu itu ya. Masih di atas 3,5 gitu kan. Di forum-forum diskusi saya ketika kuliah juga tidak terlalu tampil banget di forum-forum resmi, enggak. Cuman bagaimana orang menilai saya, bagi saya ya itu adalah sesuatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan.
saya tidak melakukan hal istimewa, tapi mungkin oleh orang dianggap istimewa, dan ini kan sesuatu yang harus saya syukuri gitu ya. Kemudian mengantarkan saya seperti yang sekarang ini, ya ini anugerah betul. Saya pribadi, Cak, saya mengenal sampean sudah lumayan lama, meskipun itu cuma dengar dari orang-orang. Dan saya sangat terinspirasi dari sampean itu dalam 2 hal minimal, Cak. Minimal yang bisa kita share di sini, yang membuat ada value di Cak Matur itu, teman-teman, yang mungkin ini dikenal juga oleh banyak orang, yaitu keberanian dan kecerdasan. Karena saya lihat sampean itu juga pegiat literasi di organisasi di Bangkalan, yaitu di PMI itu. Tapi yang paling kenceng tentang sampean, orang jauh mendengar sampean itu pasti dari keberaniannya. Tuh, dalam 2 hal itu yang sampean alami sendiri, yang sampean pernah lakukan sendiri sampai punya citra bahasanya ya, punya gambaran orang seperti itu tuh gimana tuh? Ya, prinsip saya begini, saya ini kan punya Tuhan gitu ya, saya punya Allah yang akan melindungi kita, dan yang saya lakukan ini saya timbang ini dari sisi hukum agama yang saya yakini bagaimana, kemudian dari sisi hukum positifnya, kemudian dari apa yang saya dapat di PMII bahwa kita harus selalu bergerak untuk membela masyarakat yang tertindas, itu saya hayati betul. Nah, ketika itu saya sudah memahami dengan tekad yang ada, apa sih yang saya takutkan gitu loh. Artinya kita berhadapan dengan orang atau dengan manusia yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, dan dia punya bisa mengambil sebuah kebijakan. Yang saya lawan kan itunya. Saya tidak melawan individunya, tidak menyerang pribadinya, personal. Saya hindari itu. Nah, saya anggap apa yang saya lakukan ini bukan hal yang aneh atau hal yang dianggap sangat heroik, enggak. Saya melakukan itu ya bagi saya bisa gitu ya, saya lakukan. Kalau memang saya anggap ini membahayakan, saya juga bukan orang yang nekat gitu loh. Artinya selama ini saya masih menghitung, oh ini bisa kita lakukan. Ini ya risiko ada, tapi kan tidak seperti Berarti sebenarnya sampean tidak seceroboh itu, Cak? Enggak lah. Yang terkesan berani akhirnya apa? Enggak. Cerobohnya oleh orang tua saya atau oleh keluarga saya itu ceroboh karena tidak bawa istilah sekep kata orang Madura gitu ya. Itu ceroboh katanya. Artinya bagi saya ini kan bukan sesuatu yang bisa saya bawa sajam, apalagi sampai berani nyari senpi untuk dibuat perlindungan. Saya pikir justru melanggar hukum gitu ya. Jadi benar-benar sandaran saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kemudian saya kosongan, dalam artian saya nggak bawa sajam kalau kemana-mana, ya itu bentuk kesadaran saya bahwa bawa sajam nggak boleh, ya kan gitu. Gitu. Nah, kalau itu dianggap keteledoran oleh keluarga ya mungkin iya, karena dianggap tak tengate gitu ya. Dan saya mungkin yang bisa dikatakan lalai atau teledor itu, saya selalu menganggap bahwa diri saya tidak punya musuh. Itu mungkin yang jadi persoalan. Kita tidak menganggap orang musuh, tapi musuh di luar kita mungkin wah ini penyakit, wah ini tukang bikin onar, ini mengganggu kebijakan dan seterusnya. Kalau sampean kan yang mengalami sendiri, Cak. Kalau kita kan cuma pernah dengar cerita-cerita. Sampean melawan pemerintah pada saat itu yang dalam konteksnya daerah Bangkalan. Yang memang sudah terkenal, itu semacam kayak punya inilah kayak gitu di belakang gitu, ada yang bilang beliau ini ya mohon maaf ini kayak punya tangan-tangan lah, Cak, yang ini yang banyak seperjuangan sampean itu merasakan itu kan. Konsekuensi langsung daripada perlawanan itu sampean mengalami sendiri, teman-temannya sampean kena ini. Iya, betul. Yang buat sampean akhirnya tetap tidak belok begitu kan, tidak balik kanan, tidak putar balik, dan tetap ada di jalan itu kan. Konsekuensi ketakutan saya yakin sampean juga merasakan itu gimana sampean? Betul. Jadi begini, saya punya prinsip ya, sesuatu yang saya yakini benar kemudian saya mulain, kemudian saya harus berbelok, ini kan sebuah pengkhianatan pada diri sendiri.
Ini enggak bisa lah. Kalau saya sudah berani mengkhianati diri sendiri, bagaimana dengan orang lain nantinya? Bagaimana dengan masyarakat? Berarti resiko itu sampai melihat di depan tuh, Kak? Ya tentunya iya. Artinya yang saya hadapi di Bangkalan dulu ini kan bukan orang sembarangan, orang yang punya power, orang yang punya pengaruh, orang yang bisa melakukan apa saja dengan dalam tanda kutip kejam gitu ya. Itu saya sadari betul, saya sadari. Cuman saya tidak boleh kemudian mengkhianati apa yang saya mulain. Itu persoalan yang harus saya pertahankan juga gitu. Aduh, sudah 50-50. Iya, nggak bisa saya mundur. Nah, masalah kemudian resiko itu saya terima, yaitu resiko perjuangan. Resiko. Jadi kalau orang takut resiko, ya sudah, Anda tidur saja di rumah, duduk manis saja, dan Anda tidak akan jadi apa-apa gitu. Kan gitu. Itu kan sampean maksudnya hanya karena selamat aja. Sampean selamat tuh bukan karena keterampilan sampean, sekedar diselamatkan aja dari insiden itu gitu kan. Pasca itu akhirnya sampean gimana tuh, Kak? Pasca insiden. Andai saya bawa cincin waktu itu ya, umpama pakai cincin yang biasa oleh masyarakat awam diyakini ini punya kekuatan gini, umpama. Atau saya pakai sabuk yang isinya jimat gitu ya. Saya yakin bisa laku mahal saat ini. Subhanallah. Ya, tapi kan saya nggak punya itu dan saya tidak suka, agama saya melarang itu, dan saya juga tidak yakin dengan benda meskipun perdebatannya panjang gitu ya. Saya tidak suka yang seperti itu. Bahkan saya kadang kalau dikasih kiai atau habib, ini untuk ini jimat, saya buka itu, saya lihat isinya gitu kan. Saya agak nakal kalau bab itu. Aduh, dan memang logikanya main, Bang. Main, tapi keimanan kita juga nggak rusak karena rasionalitas itu. Enggak. Jadi saya tidak punya backing, saya tidak punya semacam ajimat atau apa. Tapi kalau bacaan-bacaan yang sekiranya memang sesuai dengan tuntunan agama kita, ya kita baca lah itu. Kita baca. Gitu. Saya sendiri kan begini, Cak. Saya tuh pengen gitu masyarakat itu sampean share ke masyarakat tentang betapa ini tuh hal biasa, begitu, hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Saya sendiri begini, kayak di mental kita itu melihat, oh ini pejabat, oh ini tokoh yang punya ini pengusaha, itu kan kayak sudah ada gap tersendiri, Cak. Oh iya. Jangankan sampai melawan, kadang orang-orang tertentu untuk bisa ngobrol saja, untuk bisa bertanya itu merasa tidak pantas itu. Dan sampean bukan hanya seperti itu, sampean maju terus kayak gitu, itu mentalnya gimana? Ya, itu mental block namanya. Artinya kita sudah kerdil sebelum bertarung atau kerdil sebelum ketemu, karena kita sudah dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar kita. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya dulu di pesantren itu sering baca buku. Jadi kalau urusan literasi nggak salah juga, teman-teman bilang saya juga pecinta literasi. Buku-bukunya Gus Dur saya lahap sejak di pesantren. Kemudian saya juga sering baca buku yang untuk memotivasi diri. Jadi cara berpikir dan berjiwa besar. Itu saya baca. Kemudian ada buku, ada buku yang jika Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Itu saya lahap. Jadi bagaimana seseorang mengambil keputusan ketika umpama begini. Saya menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Di tengah jalan ketika saya melaksanakan tugas, ban pecah umpama. Nah, orang yang cerdas, orang yang punya kecerdasan intelektual atau kecerdasan yang lain umpama, dia tidak akan telepon perusahaan, Pak ini ban mau diganti apa enggak? Karena dia takut dimarahin umpama ya. Keliru, dia harus mengambil tindakan, ban ini harus saya ganti. Yang penting saya bisa menyelesaikan tugas, nanti laporan. Urusan dari laporan ini kemudian dimarahin oleh atasan atau apa, paling tidak kita sudah menyelesaikan tugas kita. Ini yang jarang kita miliki, kadang takut, belum apa-apa takut gitu loh. Umpama kemudian saya harus duduk berdampingan dengan orang hebat, tokoh. Ya kalau Anda ingin kecipratan atau Anda ingin dianggap penting oleh orang, Anda harus duduk dengan orang yang juga dipentingkan orang gitu loh. Nah kalau kita merasa minder, kapan kita bisa dibaca orang, dikenal orang gitu kan. Kalau gitu. kita tambah gap karena ketakutan kita sendiri malah. Iya enggak jadi apa-apa kita. Jadi penonton saja, biarkan orang lain menjadi pemain yang tampil. Tapi Cak, saya tetap ingin menggali ini.
Karena pasti saya yakin itu ada reason ya, ada alasan yang sangat kuat yang membuat sampean berani. Tentu sampean seorang yang sangat rasional, punya pertimbangan dan lain sebagainya, sampean punya langkah-langkah itu. Tapi soal keberanian ini kan hal lain, pasti ada faktor nih di belakang. Kalau biasanya orang-orang yang anaknya pejabat, anak-anak pemerintah dan lain sebagainya kan ada punya backing. Tapi kalau untuk sampean, faktor yang buat sampean tetap maju, tetap berani itu boleh ya? Saya tekankan tadi itu, saya meyakini bahwa yang saya lakukan ini dalam tanda kutip menurut agama saya, keyakinan saya, menurut hukum positif saya, ini benar gitu loh. Nah, kalau sudah sesuatu yang benar ini kita tidak berani memperjuangkan, ya buat apa kita menjadi orang pintar? Sesederhana itu. Iya. Jadi ini sesuatu yang sudah benar nih. Iya. Kita merasa oke, saya bisa melakukan itu. Nah, ketika saya sudah mau niat memulai itu, ya harus saya tuntaskan. Gitu loh. Resikonya apa ya? Ketemu di jalan gitu kan. Resikonya apa ya kita ketemu di jalan. Ingat bahwa keberanian ini tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah. Tidak ada. Tidak bisa juga dibeli di Shopee atau di Lazada gitu ya. Tidak ada. Semuanya muncul dari dalam, dari inner ya, dari jiwa kita. Ini saya harus lakukan dan risikonya pasti ada ya. Kita harus kalkulasi itu, kita hadapin. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan ini sangat menurut saya masuk ke relung hati saya ya. Pertama, ketika saya menerima musibah itu, saya keluar pertama dari rumah sakit. Ada teman saya telepon, alumni juga dari pesantren, kebetulan bersama pengasuh sama kiai saya. Saya sempat kemudian bicara lewat telepon, ditanya bagaimana kabarnya, saya bilang alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit. Kalimat beliau begini, yang sabar dengan musibah ini, resiko perjuanganmu ini tidak sebanding dengan resiko Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam. Kecil katanya kan, meskipun kamu harus meskipun kamu sebenarnya lagi mempertaruhkan nyawa untuk membela masyarakat katanya. Sudah, sabar aja, yang tabah, kamu ikhlas. Suatu saat nanti Allah, berdiri saya ini, ya kan? Suatu saat Allah akan memberikan kedudukan yang kamu tidak akan menyangka itu akan kamu peroleh. Dan kalau itu kemudian yang disampaikan adalah posisi saya, meskipun ini jabatan outsourcing, ini ya harus saya syukuri. Atau ada sesuatu yang lain nantinya, wallahu a'lam. Saya nggak tahu apa yang dimaksud akan diberikan posisi makom oleh Allah. Ya, saya tidak berusaha mencari, saya tetap mengalir apa adanya. Bahkan pasca saya mengalami musibah ditembak ini, saya nggak takut. 1 tahun saya proses penyembuhan operasi ini. Setelah itu demo-demo saya lakukan lagi di Bangkalan, kasus kambing etawa, menyikapi yang macam-macam lah, tetap saya lakukan. Memang godaannya dari keluarga ada. Jadi saya ketika tertembak itu sudah sembuh, proses penyembuhan, saya tetap melakukan demo segala macam. Keluarga mempertanyakan dan pertanyaan ini sangat menggugah. Dan bisa sebenarnya juga membuat saya down. Tapi alhamdulillah Allah tetap memberikan kekuatan. Pertanyaannya begini. Kamu ini selama ini membela masyarakat, membela rakyat katanya, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang menjadi korban kebijakan. Oke. Tapi ketika kamu kena musibah, rakyat yang kamu bela kemana? Subhanallah. Ini pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, gitu kan? Kamu mah orang yang saya bela setia. Ketika kamu tertembak, ketika kamu tergeletak di rumah sakit sekian bulan, mana rakyat yang kamu bela? Loh, kalau ini kemudian saya berharap pembelaan atau berharap pujian, feedback gitu dari. Iya, kalau saya berharap sesuatu dari orang yang saya perjuangkan selama ini, saya kan kecewa. Iya ya, nggak ada yang datang. Tapi kan saya tidak berharap itu. Saya berharap apa yang saya lakukan mudah-mudahan masyarakat merasakan manfaatnya dan Allah terima itu.
menjadi sebuah value atau nilai ibadah buat saya, dan saya tidak perlu minta ini dan itu, Allah akan memberikan itu gitu loh. Saya tinggal melaksanakan aja. Berarti atmosfer tentang betapa powerfulnya pemerintah pada saat itu yang akhirnya membuat ketakutan pada masyarakat itu sangat kental. Ya, iya, mana ada teman-teman aktivis mahasiswa berani demo selama almarhum Rafuat ini berkuasa? Saya ingin tahu orangnya. Artinya segelintir orang yang kemudian berani bergerak dan konsisten. Kalau yang bergerak hit and run banyak, tapi kemudian yang konsisten dengan gerakannya itu saya ingin tahu orangnya. Bukan kemudian saya merasa paling ini, enggak. Tapi kita bisa baca jejak digital dan sejarahnya, bisa banyak saksi-saksi pelaku sejarah yang bisa ditanyain tentang itu. Banyak masih. Ada perubahan nggak Kak setelah sampean kan sudah mengalami itu dengan penuh kesadaran yang akhirnya orang mengenal itu sebagai keberanian dari figur sampean dan kesuksesan yang alhamdulillah seperti yang disampaikan kiainya sampean itu terjadi. Kesuksesan yang sampean capai mungkin dari relasi, jabatan dan lain sebagainya. Saat ini tuh ada perubahan nggak untuk ininya sampean sendiri tentang melihat masyarakat, terlebih sampean sudah ada di dalam suatu organisasi kalau saya bisa sebut yang dimana dulu sampean kritik terus ini. Iya, ini menjadi pertanyaan yang sangat ke saya menohok. Begini, ketika saya di dunia aktivis LSM dulu, apa yang saya kritisi kan sekarang saya lakukan. Benar kan? Iya kan? Dan menjadi orang itu. Iya, saya pikir ini pilihan ya, karena memang saya pengen tahu bagaimana di dalam sistem. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa posisi saya sekarang menjadi pejabat outsourcing 5 tahunan ini sangat tidak memenuhi ekspektasi saya sebagai seorang aktivis yang masuk ke dalam sistem. Artinya banyak hal yang harus masih kita benahi di negara ini. Dan kepuasan batin saya sangat jauh dari apa yang saya bayangkan. Artinya belum. Kalau saya mencari kepuasan batin dengan jabatan ini untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, bermanfaat kepada masyarakat, ini masih sangat jauh dari harapan saya. Kalau finansial iya, siapa yang mau membantah atau menafikan itu. Tapi kepuasan batin ketika saya menjadi anggota DPR ini masih jauh dari harapan saya. Banyak tembok-tembok yang harus kita hantam lagi di dalam gitu ya, tentunya dengan cara-cara politik ya, karena saya bukan orang lapangan lagi ya. Cara-cara yang ada di dalam sistem itu yang saya lakukan. Hasilnya bagaimana ya saya belum bisa menilai karena saya masih 3 tahun jalan ini. Tapi untuk melihat bagaimana kiprah dan jejak digital saya selama menjadi anggota DPR, saya pikir tidak sulit lah, itu bisa dilacak. Mungkin pesan saya buat generasi muda, adik-adik kita ini, seriuslah dalam melakukan apapun. Serius, yakini, lakukan itu sepenuh hati dengan niat yang lurus. Tentunya ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk tetap melakukan kebajikan, dan saya yakin Allah akan selalu melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan ingat, jangan melihat orang sukses karena jabatannya. Saya khawatir generasi muda kita ini nanti menilai, oh Kak Matur nyaman di DPR, oh Kak Matur sekarang enak. Kalian jangan melihat tampilan saya sekarang, tapi ayo kita sama-sama belajar dari masa lalunya orang-orang sukses gitu ya. Banyaklah biografi tokoh-tokoh nasional yang bisa kita baca. Saya ini hanya bagian kecil dan orang kecil yang berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, itu yang penting. Saya khawatir ya generasi muda kita sekarang ini melihat sesuatu dengan instan. Oh, ini Kak Matur terjun ke politik enak, punya mobil, punya rumah, fasilitas semua dapat.
atau kemudian mereka nggak mau merintis itu dari nol karena sekarang gampang lah, kita banyak senior yang sukses, kita tinggal minta ini minta itu, apalagi gonjang-ganjing dana hibah ini kayaknya menjadi racun tersendiri bagi anak-anak pergerakan dan generasi muda yang lain. Satu hal lagi tentang keberanian, ini tentang pertaruhan. Kemarin itu sempat viral ya, cukup banyak di sosial media tentang Luki Hakim kalau tidak salah yang berani mengundurkan diri sebagai wakil bupati kalau tidak salah. Artinya kita sebenarnya sangat tertarik dengan figur-figur yang menggambarkan ya melakukan suatu yang berani, karena keberanian itu kan pertaruhan. Betul. Sampean pasti kehilangan banyak sekali hal yang kita tidak tahu dengan sampean bersikap seperti itu. Ya let's say misalkan sekedar seperti teman sudah mulai ini dan lain sebagainya. Artinya pertaruhan yang sampean kalah di sana juga. Artinya uang, relasi, jabatan dan lain sebagainya yang saya tidak tahu yang sampean kehilangan hanya gara-gara keberanian. Itu untuk bisa ya. Karena itu kan heroik begitu sebenarnya itu. Kalau yang sampean rasakan sendiri itu saat ada pertaruhan itu gimana? Itu kan bagian dari resiko sebenarnya. Saya bicara begini, mengkritisi ini ada orang yang tidak suka, lebih-lebih mungkin pemangku kebijakannya. Ya, saya berpikir begini, apa yang saya dapat sekarang dengan fasilitas negara, saya tidak butuh yang lain. Apa yang saya peroleh saat ini sudah cukup buat saya untuk beraktivitas, untuk mengemban amanah yang saya pegang ini sudah cukup. Artinya kalau konsekuensinya agak diperpanjang begitu, ini sudah nggak jadi soal. Nggak ada persoalan apa yang mau diblok orang, atau apa yang mau dihalangi orang umpama dari apa yang saya lakukan. Saya nggak urusan dengan kalian gitu. Artinya relasi umpama. Contoh nih junior kita takut yang mau merapat karena takut dibilang ini orangnya matur. Kemudian nanti ketika ke birokrasi mereka tidak akan diblok karena ini orangnya matur umpama. Ya, saya santai aja. Kalian yang pengen mendekat dengan saya, satu visi, satu frekuensi silakan. Kalau tidak sama ya sudah, kita nggak ketemu di situ. Mungkin satu saat kita akan ketemu di tikungan mungkin gitu ya. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang tidak, kalau saya dengar sekali lagi dari kejauhan, selain berani yang sampean sudah ambil langkah-langkah dari awal, sampean juga kritikus yang sangat vokal gitu terhadap pemerintahan di provinsi gitu. Iya, yang dimana orang banyak bernaung dan sampean memilih untuk keluar dari perkumpulan naungan itu sampean melempari ini. Gimana tuh? Lagi mana anggota DPR ini kan dibayar, digaji untuk ngomong gitu kan. Ngomong apa ya? Ngomong bagaimana kita ini kontrol terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif yang tidak populis, yang enggak tepat gitu ya. Nah, kalau jadi anggota DPR aja enggak berani ngomong, lah pengkhianatan terhadap rakyat. Kita ini digaji, take home pay-nya tinggi. Nah, datang ke kantor hanya duduk gitu kan, kemudian datang duduk apa istilahnya ini kan, cuma yes gitu kan, duit gitu tanda kutip, menyanyikan lagu setuju. Iya, apa yang disampaikan nyanyian Iwan Fals itu kan. Saya pikir ini sebuah pengkhianatan terhadap diri sendiri dan terhadap amanah yang kita emban ini. Nah, kalau orang kemudian alergi dengan kritikan kita, ya selama kita mengkritik itu dalam koridor bahwa itu fungsi kontrol saya, ya orang mau ngomong apa silakan. Yang penting kalian jangan ngantem saya pribadi, jangan nyenggol saya. Oh, santai saja saya. Anda mau gunjing saya, wah ini kok belaga aktivis udah jadi dewan, ya ini style saya gitu. Memang gaya saya seperti ini. Identitas sudah. Iya, kalau ada yang tersinggung ya saya mohon maaf, tapi jangan halangi juga saya untuk seperti ini gitu. Cak, anggota dewan terlebih kalau sudah level provinsi itu kan saya yakin kecerdasan beliau juga sangat bagus, ya proses-proses yang beliau lalui. Tapi nyatanya ketika sampean ada di DPR provinsi itu banyak yang takut untuk melakukannya. Itu faktor apa? Kan bahasanya udah fasilitas semua sudah sama. Saya nggak berani nggak etis komentari orang ini takut, orang ini berani, ya itu pilihan lah. Tapi bagi saya
orang yang dikasih anugerah oleh Allah dengan kecerdasan, dengan kepintaran itu kalau nggak punya keberanian ngomong ya terus apa manfaatnya kita ini hidup gitu loh. Bergerak, bertindak aja enggak, ngomong takut gitu ya. Wah ini kan mengkhianati jabatan sendiri yang sudah bersumpah. Ingat loh sumpahnya dengan Al-Quran, kemudian memperjuangkan dapil dan konstituennya, udah dapat gaji besar, kemudian kita malah nggak bersuara. Saya mudah-mudahan dihindarkan dari itu dan lebih baik saya tidak jadi anggota DPR. Iya. Loh iya, umpama gini nih teman-teman di Indrapura ini kan kadang ada ancaman dari partai politiknya, Bang. Ya. Kamu jangan banter-banter, makanya ancamannya adalah PAW. Kalau saya kemudian oleh partai saya dengan saya bertindak, berbuat, berkata-kata sesuai dengan fungsi kontrol saya dan umpama partai ngancam, saya lawan. Meskipun dipecat ya saya lawan. Di mana kemudian ini saya bawa ke ranah hukum, kemudian saya tetap kalah, ya udah itu sudah nasibnya di situ. Tapi saya kalau kemudian diminta untuk diam, lebih baik saya tidak jadi anggota DPR. Gitu. Jadi udah kontrak di awal sudah jelas gitu ya. Saya bergabung dengan PKS saja sudah dari awal saya bilang, Pak, kalau saya lurus saya dukung, ya, dukung saya bilang. Tapi kalau saya bengkok luruskan, itu kontraknya di fraksi gabungan. Jadi bukan sampean yang minta-minta apa? Enggak lah. Ya Allah. Luar biasa teman-teman kalau seputar keberanian dengan beliau, saya yakin teman-teman bisa sangat terinspirasi dan juga beliau orang yang sangat suportif terhadap pergerakan-pergerakan baik itu aktivis mahasiswa atau bahkan hal-hal yang bersifat kemasyarakatan. Saya kira saya sekarang tuh lebih ke akhir-akhir tuh pengen diskusi dengan sampean tentang literasi ya. Saya persis sekali sekitar setahun yang lalu ketemu sampean langsung bertatap kayak gini nih setahun yang lalu dan sampean langsung jadi punya sambutan bilang saya tidak butuh kader yang terlalu banyak tapi bodoh, saya mending sedikit tapi ini berat. Saya ya Allah, berarti di zaman yang sudah seperti ini di mana orang-orang melihat power itu adalah massa begitu. Ada segelintir orang yang termasuk itu adalah sampean yang punya ketertarikan yang sangat tinggi terhadap intelektualitas. Gimana saya nggak menyampaikan itu dengan nada kesal sebenarnya. Saya melihat generasi kita, saya pengen kritik PMI lah. Saya nggak pengen mengkritik yang lain. Kalian sudah melakukan apa coba? Oke lah, belum. Terus pengetahuan kalian ini sudah sejauh mana dengan literasinya, dengan kemampuan secara intelektual? Yang menonjolkan di kita ini pergerakan dengan demo-demonya. Tapi saya belum menemukan kader PMI yang bisa dibanggakan karena intelektualnya, dengan karya-karya tulisnya, dengan kemampuannya berargumen, berdebat di forum. Sangat sedikit sekali sejak saya tinggal di Bangkalan ini bicara kader PMI di Bangkalan ya. Makanya saya melontarkan itu di forum pelantikan. Ayo, saya butuh kader sedikit gitu loh. Yang kemudian literasinya bagus, kemampuannya bisa dibanggakan. Ketimbang menjadi kader-kader yang banyak menjadi buih di lautan, buat apa juga gitu. Makanya saya dukung waktu itu, ayo saya support. Saya pernah ada cerita ini, saya beli buku sahabat saya Bahar, Beijing, tentang bajingan itu, hasil penelitian doktoralnya. Saya beli sekian eksemplar, saya ada tamu junior itu, saya kasih gratis nih. Ini kalian baca dulu, nanti ada bukunya lagi, punyanya Rozaki, saya bilang. Sahabat saya juga di Jogja, sekarang petinggi di UIN Sunan Kalijaga. Nanti kita compare hasil bacaan ini, kita diskusikan. Saya tambah lagi nanti dengan karyanya Muniri tentang Blatter, saya bilang. Alhamdulillah orang yang nggak datang ya bukunya juga nggak kembali. Ini kan sakit hati kita. Udah dikasih gratis, ngajak diskusi nggak ada. Yang datang junior urusannya kalau butuh uang buat proposal kegiatan. Nah, saya nggak butuh yang kayak gini, saya bilang. Ayo ajak saya diskusi.
Saya ini haus untuk diskusi. Nah kalau yang datang urusan proposal capek kita. Bukan kita nggak mau bantu, tapi kalian ini naib datang ketika butuh uang. Kalau di PMI itu kan sering nggak ada istilah jangan teori-teori saja tapi aksi gitu. Mungkin itu yang dimaksud teman-teman. Jadi setiap kesampaian tuh mau aksi atau mau Ya aksi ya, ayo kita ketika itu semua sudah tersumbat, semua buntu, kita demo umpama. Tapi ruang-ruang yang lain ini, ruang-ruang intelektualnya ini juga jangan ditinggalkan gitu. Saya siap memfasilitasi, saya bilang. Tapi ya itulah, mereka mungkin capek juga saya omelin, akhirnya jarang-jarang juga yang datang ke sini gitu kan. Faktor terutama sampean sangat tertarik di literasi ini dan ingin menerapkan kepada kader-kader atau orang-orang di sekitar sampean itu untuk peka, melek terhadap intelektual itu, sampean melihat potensi apa di sana? Kalau misalkan kader kita itu bisa melirik di intelektual dan aktif di sana, itu ada potensi apa? Ya orang kan bisa dilihat ya, orang ini punya kemampuan intelektual, punya kemampuan ngomong dengan teratur, dengan sistematik. Ini kan tidak lepas dari bahan bacaan. Iya kan, dari apa yang dia kuasain, dengan siapa dia diskusi, buku apa yang dia baca untuk menganalisa. Kalau di istilah PMI itu ada ansos umpama kan. Lah, kita secara kasat mata dan mudah sekali sebenarnya melihat cara alur berpikirnya anak-anak muda sekarang ini. Bacalah coba proposalnya ketika dia minta bantuan itu, nyambung nggak dengan tema yang mau dia bahas semua. Bahas, saya sering kalau proposal saya baca tuntas dulu, baru saya tanyakan, kalian paham nggak dengan apa yang mau dibahas ini? Kadang nggak nyambung. Nggak tahu, hanya ngikutin tema dari atas Kak katanya, dari PB katakan atau dari mana gitu kan. Tapi mereka tidak paham apa yang lagi ingin mereka bahas. Nah ini kan persoalan bagi saya, gitu. Berarti ya ini harus diperbaiki, gitu. Sangat terakhir sekali Cak, karena sangat asik dengan Cak Matur nih teman-teman, saya sampai larut dalam obrolan. Ini saya tidak tahu pertanyaan ini pantas atau tidak dan sampean boleh menjawab atau tidak. Jadi pertanyaannya itu, sampean kan sudah melalui kolam-kolam itu kan. Kalau diversuskan itu uang versus orang, mana yang lebih efektif? Sampean dulu pernah berjuang, yang sampean korbankan itu adalah diri sampean. Sampean mensuarakan, terus sampean sampai mengambil resiko-resiko, dan sampean sekarang sudah punya uang, sudah ada di kolam yang berbeda. Artinya sampean untuk memberikan perubahan terhadap sesuatu menjadi lingkungan lebih bersih, dan tinggal belikan tempat sampah aja buat lingkungan. Itu saat ini yang menurut sampean lebih efektif, lebih powerful. Ya memang saya tidak tahu ini apple to apple apa enggak ya, karena ketika jadi aktivis mama kita di LSM dulu semuanya kan swadaya. Bahkan saya kadang tidak berpikir anak istri saya makan apa di rumah. Ketika saya harus bergerak ke Surabaya, dulu bayar tol ketika nyebrang untuk hanya sidang di Komisi Informasi yang kita ingin mendapatkan informasi tentang APBD, tentang program dan segala macam. Saya kan harus keluar uang sendiri. Saya tidak pernah berpikir anak istri saya ada uang nggak sih di rumah gitu kan. Kadang saya untuk berangkat aja harus minta ke istri juga. Nah itu saya bisa melakukan banyak hal ya untuk mengadvokasi. Nah kalau kemudian sekarang perbandingannya setelah mendapatkan jabatan, ini di suatu ruang yang berbeda, dalam artian saya harus lebih dari itu seharusnya. Membantu masyarakat ya, memperjuangkan aspirasi mereka sesuai dengan koridor yang ada, reses umpama yang kami lakukan. Nah kalau saya tidak bisa melebihi dari apa yang saya lakukan sejak saya menjadi aktivis LSM, betapa meruginya saya dengan fasilitas negara, tapi saya kok nggak bisa ngapa-ngapain umpama. Nah ini tanggung jawab lebih besar lagi. Tapi keterlibatan sampean secara langsung tuh masih dipelihara sampai sekarang? Masih. Cuman ketika sudah jadi anggota DPR itu tentunya kita bisa kemudian bantu masyarakat di pedesaan yang sangat butuh. Ini lembaga pendidikannya ambruk, ini jalannya rusak, ini butuh pemberdayaan. Dan saya selalu nantang terus ke
jamaah Facebooker ya di medsos. Kalian punya program apa, punya ide dan gagasan apa untuk pemberdayaan masyarakat? Saya fasilitasi, saya bilang. Dalam artian saya kan juga nggak mungkin datang jauh-jauh kemana nawarkan. Iya, saya buka aja di Facebook saya, silakan. Yang berani bawa konsep datang ke rumah, saya bilang kita diskusi. Gitu. Dan alhamdulillah sangat terbatas yang datang. Karena nggak berani ketemu campur, mesti di ininya sudah. Iya, saya nggak pengen bantu orang, tapi kemudian setelah saya bantu nggak jalan, percuma. Tuh. Jadi memang saya terakhir itu ketemu dengan beliau itu di sekolah anggaran nggak di Bangkalan, di Bangkalan. Yang sampean cerita kayak ini, kalau pejabat sekarang gini loh teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Akhirnya teman-teman diskusi panjang sama aja ternyata aja. Yang ini akan dilakukan. Iya sudah benar kayak gitu dengan perolehan. Iya. Jadi memang masih butuh lebih banyak lagi orang seperti sampean yang punya keberanian terlebih. Betul. Saya sangat berharap sebenarnya teman-teman juga paham tentang anggaran, bisa mengkritisi. Jangan mengkritik tapi dia nggak punya ilmunya. Jadi ketawain orang. Diketawain orang. Jadi memang dibangun dulu kualitas. Iya, pinter dulu teorinya, punya data, baru mengkritisi, baru dimuntahkan dengan tulisan, dengan medsos segala macam. Kalau enggak kita ketawain orang. Subhanallah. Oke teman-teman, mungkin itulah obrolan kita dengan Cak Matur. Saya sangat tertarik sekali dengan obrolan ini dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah value dan inspirasi dari podcast yang sudah kita lakukan. Kepada Cak Matur saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya rezekinya ditambahkan berkah dan semoga peranan sampai dalam masyarakat itu dalam pemberdayaan ataupun advokasi itu bisa diberikan kemudian. Amin. Mungkin itu saja dari kita teman-teman. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar, penuh inspirasi.